Oke, selanjutnya kita akan bahas distribusi dari maksimum dan minimum pada suatu random variable gitu ya. Jadi ada sebuah teorema gitu ya. Nah, di mana teorema di sini menunjukkan bahwasanya jika x1 sampai xn adalah independen. Independen di sini artinya bebas gitu ya. Jadi X1 ini tidak bergantung pada X2, X2 yang tidak bergantung pada X3 gitu, sampai nggak bergantung pada Xn gitu. Independent random variable. Nah, dan Yn ini adalah maksimum gitu. Maksimum dari X1, X2 sampai ke Xn. Nah, gitu. Maka kita akan mendapatkan nilai dari maksimum dari Yn ini adalah Pi, di mana batasnya itu dari 1 sampai N. Nah, di mana di sini CDF-nya adalah fxi y gitu. Jadi kalau dia independen berarti dari CDF maksimumnya itu dikaliin gitu. Dikaliin sampai batasnya itu ya batas ke N gitu. Dan ingat lagi konsep dari CDF itu kan kurang dari sama dengan ya. Nah, makanya dia langsung ke fxi gitu. Jadi langsung aja gitu, fxi y gitu. Karena ya udah langsung dapet gitu ya CDF-nya gitu. Dan dia independen. Kalau independen berarti kita kalikan gitu. Gitu. Dan jika X1 sampai ke N gitu ya, dia itu IID. Independen, IID itu adalah identik dan independen gitu ya. Dengan CDF-nya itu adalah Fx titik gitu ya. Jadi yang ini nih CDF-nya misalkan katakanlah Fx nya itu Fx1, X2 gitu sampai seterusnya. Maka kita dapatkan nilai dari fx1 ini akan sama dengan fx2, fx3 sampai fxn gitu. Jadi kan ini kan adalah perkaliannya kan. Coba deh. Ini adalah fyn y sama dengan fx1 y dikali fx2 y sampai dikalikan dengan fxn y. Nah, di mana kalau dia IID berarti dia nilainya itu sama gitu. Jadi dia identiknya itu sama dan bebas gitu, nggak bergantung satu sama lain. Jadinya ya ini akan menjadi fx y, di mana di sini ada sebanyak n, ya berarti pangkat n. Nah gitu. Ini kalau dia IID. Kalau identik doang berarti yang ini. Nah gitu ya. Nah, sehingga dari IID ini kita bisa dapatkan PDF-nya. Ya, berarti tinggal diturunkan aja kan? Ya, berarti FYN, Y itu akan menjadi N dikali FX, Y pangkat N-1 kali turunan dalam. Yaitu FX, Y. Gitu. Nah, ini untuk maksimum gitu ya dari suatu random variable X. Nah, gitu. Nah, gimana kalau dia itu minimum gitu? Jadi kalau dia maksimum kita gunakan YN karena dia sampai batas ke N kan, kita cari maksimumnya. Tapi kalau untuk minimum berarti nanti kita akan cari minimumnya dari sini. Salah satu minimumnya itu dari mana? Gitu. Misalkan X1 gitu minimumnya. Itu contoh ya. Nggak harus X1, misalkan aja ya X2 gitu ya. Bebas saja teman-teman mau notasikan Y-nya itu dari mana gitu. Cuman kan biasanya kalau kita bikin maksimum minimum kan, ya berarti kan dari yang terkecil ya kalau diurutkan ya, ini anggap aja udah diurutin. Ya berarti kan dari X1 minimumnya sampai Xn. Berarti maksimumnya ya ke N gitu. Makanya nanti kalau untuk yang teorema untuk distribusi dari minimum, maka kita gunakan Y1 gitu. Jadi kalau untuk Y1 sama dengan minimum dari
X1 sampai ke N gitu ya, maka dari sini kita bisa dapatkan CDF-nya itu berapa. Nah, di sini logikanya, berarti kan kalau untuk menentukan CDF ya, berarti kan itu jumlah dari peluang-peluangnya gitu nggak sih? Ya kan? Nah, jadinya anggap nih, kita udah dapat nih suatu peluang gitu ya. Jadi ibaratnya gini, peluang dari Y1Y gitu ya, ditambah dengan sesuatu gitu ya, hasilnya adalah 1 gitu. Nah, maka untuk mencari peluang Y1-nya, berarti kan tinggal dikurang dengan kotak kan? Y sama dengan 1 dikurang kotak. Nah, di mana kotaknya ini kalau dia maksimum, ya berarti dia langsung yang ini aja. Tapi karena dia kita ambil minimum, berarti kan semua dari sini supaya dia minimum, berarti kan dia dikurang 1 kan? Iya nggak sih? Nah, gitu. Jadi, ibaratnya gini, ini kan maksimumnya kan? Nah, jadi dari maksimumnya ini dikurang 1 supaya dapat minimumnya. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi, kotaknya di sini adalah 1 dikurang Pi, I sama dengan 1 sampai ke N dari 1 dikurang F, X, I, Y, gitu. Nah, di mana ini adalah maksimumnya. Kalau dikurang 1 kan berarti minimum kan? Nah, gitu. Nah, jadi kayak ibaratnya dari masing-masing dari kecil sampai besar gitu. Dikalikan dulu gitu ya. Dikalikan di mana ini ya pastinya udah dikurang 1 kan, supaya dapat perkalian minimumnya gitu. Udah dapat perkalian minimumnya, dikurang lagi dengan 1. Nah, gitu. Oke. Nanti ya kita dapatkan ini akan menjadi FY1Y gitu ya. Kalau misalkan kita uraikan ini, dia akan menjadi seperti ini. FY1Y sama dengan 1 dikurang 1 dikurang FX1Y dikali 1 dikurang FX2Y sampai ke K atau sampai ke N gitu ya, karena ini batas sampai ke N. 1 dikurang FXN Y gitu. Nah, di mana kalau dia IID gitu ya, identik dan independen, berarti kan nilai ini akan selalu sama ya. Nah, gitu. Nah, jadi karena ini sama, ya berarti kan semuanya bisa dikaliin kan. Jadi kayak ibaratnya dia itu jadinya berderajat pangkat berapa gitu. Sama kayak sebelumnya tadi. Berarti dia dipangkatkan dengan N gitu. Jadi FY1Y sama dengan 1 dikurang 1 kurang FXY gitu ya, karena dia udah IID pangkat N. Nah, ini kalau dia IID. Ini kalau dia independen doang. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau cari turunannya gitu ya. Jadi PDF-nya untuk Y1 gitu ya. Berarti FY1Y berarti ini kita turunkan ini jadi 0. Terus ini kan jadinya min N ya. Min N dikali 1 kurang ini, terus nanti pangkat N kurang 1 kali turunan dalam. Nah, gitu ya. Nanti hasilnya akan menjadi N dikali 1 dikurang Fx Y pangkat N-1 dikali Fxy. Nah, ini untuk PDF untuk Y1 gitu ya. Dari minimum dari masing-masing random variable yang independen gitu. Atau di sini ide gitu ya. Oke. Itu untuk penjelasan mengenai distribusi dari maksimum dan juga minimum.